Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, rahmat serta hidayahnya sehingga saya selaku penulis proposal ini bisa menyelesaikan proposal ini dengan baik dan dengan sebaik mungkin. Kedua kalinya yang saya hormati Bapak Supiat MPD selaku dosen mata pengampu metodologi penelitian kelas 5J. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Teguh Wijaya. Saya dari kelas 5J PGSD dengan NIM 1801025516. Saya akan menyampaikan proposal hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam IPA dalam meningkatkan hasil semangat dan keaktifan belajar siswa di kelas 4 di SD Sesukan 8 Pagi, Jakarta Timur. Langsung saja. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Di sini yang melatar belakangi saya membuat laporan ini adalah pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seorang individu, baik keluarga, masyarakat, pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah untuk mempersiapkan siswa agar dapat memainkan perannya secara tepat dalam berbagai lingkungan hidup. Menurut pendapat Rohman 2009 halaman 9. Dalam menjalankan pendidikan, proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Seperti yang dinyatakan oleh Tiranto 2010 tahun 2010 halaman 16, berdasarkan pendapat tersebut dapat terlihat bahwa dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara pendidik atau guru dengan peserta didik atau siswa, dan perencanaan itu bertujuan siswa untuk sendiri. Pembelajaran di sekolah, khususnya sekolah dasar, terdapat sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari guru dan siswa. Salah satunya adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dari penyampaian paparan di atas dijelaskan bahwa pemacu dalam pembelajaran tematik adalah melalui eksplorasi topik, dan eksplorasi topik-topik dianggap suatu tema tertentu. Kegiatan pembelajaran berlangsung di seputaran tema, kemudian baru membahas masalah konsep-konsep pokok yang saling berkaitan dengan tema. Kegiatan konseptual yang dipelajari dengan isi bidang studi lain yang relevan akan membentuk skema atau bagan, sehingga diperolehlah keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Berdasarkan hasil pengamatan saya yang telah saya lakukan, penelitian berdasarkan KKMT COVID-19 yang diselenggarakan Kemendikbud, dapat saya ambil kesimpulan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam IPA di Sekolah Dasar Negeri Sesukan 8 Pagi, Jakarta Timur, mendapatkan pengamatan dan hasil keterangan para wali kelas 4, para guru pendidik kelas 4, proses pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam lebih sulit dipahami oleh siswa kelas tinggi seperti kelas 4, terutama adanya kurang bantuannya media pembelajaran seperti bentuk organ tubuh manusia, struktur organ tubuh pada manusia. Melalui pembelajaran matematik yang terdapat pada mata pelajaran Kurtilas, maka siswa diharapkan untuk selalu lebih aktif untuk bertanya, serta aktif untuk memahami bentuk penyampaian materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Seperti pada masa pandemi seperti ini, jadi siswa sulit untuk memahaminya. Selanjutnya ada fokus penelitian saya. Di sini adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar membuat siswa tertarik dengan mata pelajaran pada saat di kelas. Yang kedua, agar membuat siswa berpikir kreatif dalam pembelajaran IPA. Yang ketiga, untuk mengubah pola pikir siswa tentang anggapan IPA dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit menjadi terbuka. Selanjutnya, untuk mendapatkan cara agar siswa dapat berpikir kreatif dalam pembelajaran IPA. Dan yang terakhir, agar mengetahui ada atau tidaknya pengaruh media pembelajaran dalam meningkatkan semangat belajar siswa di kelas.
Nah, di sini ada pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang sesuai dengan penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana membuat siswa tertarik dengan mata pelajaran IPA di kelas? Yang kedua, mengapa IPA dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit? Yang ketiga, bagaimana cara siswa dapat berpikir kritis dalam pembelajaran IPA? Yang keempat, bagaimana siswa dapat berpikir kreatif dalam pembelajaran IPA? Yang kelima, seberapakah pengaruh media pembelajaran dalam mata pelajaran IPA dalam meningkatkan proses belajar mengajar siswa di kelas 4? Dan yang terakhir, apakah siswa yang dengan menggunakan media pembelajaran di kelas dapat menumbuhkan semangat belajar di kelas lebih aktif? Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar membuat siswa tertarik dengan mata pelajaran IPA di kelas. Yang kedua, untuk mengubah pola pikir siswa tentang anggapan IPA dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit. Yang ketiga, untuk mendapatkan cara agar siswa dapat berpikir kritis dan berpikir ambis dalam pembelajaran IPA. Yang keempat, agar dapat membuat siswa berpikir kreatif dalam pembelajaran IPA. Dan yang kelima, agar mengetahui ada atau tidaknya pengaruh media pembelajaran dalam meningkatkan semangat belajar siswa di kelas. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengubah pola pikir siswa tentang anggapan IPA dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit. Yang kedua, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh media pembelajaran dalam meningkatkan semangat belajar siswa. Deskripsi teori. Ada kajian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah. Dalam bahasa Indonesia, kata medium diartikan sebagai antara atau sedang. Lauter 1988. Pengertian media pembelajaran menurut Lauter, media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dengan maksud menyampaikan pesan, informasi, pembelajaran dari sumber guru maupun sumber lain kepada penerima, dalam hal ini anak didik atau warga belajar. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima. Selanjutnya ada fungsi media. Sudrajat dalam bukunya berjudul Dalam Putri 2011 halaman 20 mengembangkan fungsi media pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Yang kedua, media pembelajaran dapat melampaui batas ruangan kelas. Yang ketiga, media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. Yang keempat, media menghasilkan keragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar benar, konkret, dan realistis. Yang keenam, media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Yang ketujuh, media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari yang konkret sampai dengan abstrak. Dari jurnal Dwi et al. 2014. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran. Arsyad 2002 halaman 26 mengungkapkan manfaat media pembelajaran dalam belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dalam hasil belajar. Yang kedua, media pengajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungannya, dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pengajaran dapat mengatasi keterbatasan indera baik itu ruang dan waktu. Yang keempat, media pengajar dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa yang di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya ada penelitian yang relevan.
Di sini yang pertama saya ambil penelitian dari Akbar Bushair pada tahun 2010. Penelitiannya ini yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA di Mikro Kroya Cirebon. Saya ulang lagi, maaf. Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kroyo Cirebon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan media pembelajaran yaitu berupa video pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode kuantitatif, subjek pada penelitiannya adalah 27 siswa di kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kroyo Cirebon. Selanjutnya ada penelitian Wahyu Ningsih pada tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian quasi eksperimen dengan rancangan penelitian to growth randomized subject profile test online. Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada penggunaan metode pendidikan Montessori terhadap hasil belajar matematika siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan metode pendidikan Montessori terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 di SD Negeri Jati Asih, Bekasi. Nah, dari kedua penelitian di samping membahas tentang mengenai penggunaan media pembelajaran yang mendukung proses belajar di kelas. Hasil penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran menjadi salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini perlu menerapkan penggunaan media pembelajaran agar siswa di kelas 4 SD Sukarno 8 Pagi Jakarta Timur dapat lebih termotivasi dan lebih semangat proses pembelajaran di kelas. Salah satu penerapan yang baru media pembelajaran berbasis audiovisual berdasarkan kajian-kajian teori dan kerangka berpikir, maka dapat diajukan hipotesis yaitu penggunaan media pembelajaran ilmu pengetahuan alam IPA dengan penerapan media pembelajaran audiovisual dapat meningkatkan semangat belajar siswa kelas 4 SD Sukarno Pagi 8 Jakarta Timur. Nah, selanjutnya ada metode desain penelitian. Penelitian ini penelitian ini lokasinya di SD Negeri Sukan 8 Pagi Jakarta Timur. Waktu penelitiannya di tanggal 13 November sampai dengan 19 November pada semester gasal tahun ajaran 2019-2018. Subjek penelitiannya yaitu subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Sukarno 8 Pagi Jakarta Timur tahun ajaran 2019-2020. Jumlah siswa 32 orang siswa dengan jumlah siswa laki-laki 21 dan siswa perempuan 11 siswa. Dan subjek penelitian dan subjek pelaku tindakannya yaitu guru peneliti dan guru kelas. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan di sini yang pertama teknik wawancara. Jadi di teknik wawancara itu kita ambil melalui wawancara ini adalah dari narasumber guru, pengajar, mata pelajaran IPA kelas 4, dan siswa yang duduk di bangku kelas 4. Yang kedua ada teknik observasi. Di teknik observasi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi peristiwa yang terjadi saat pembelajaran di kelas selama berlangsung. Dan penelitian sendiri mengamati perilaku siswa dalam pembelajaran daring di kelas. Selanjutnya ada teknik penelitian dokumentasi. Jadi dokumentasi itu bertujuan untuk memperoleh atau mengetahui sesuatu dengan buku-buku arsipan yang berhubungan dengan tindakan di kelas, seperti melihat hasil penilaian guru dan juga hasil belajar siswa. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya ambil di sini ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini pada siklus pertama disampaikan mata materi pertumbuhan
pada makhluk hidup dengan satu kali teknik memahami materi yang disampaikan karena langsung menghadapi benda konkret atau alam peragaan yang dapat dimanipulasi sendiri. Dalam melaksanakan siklus kedua, masih ada 4 siswa yang memperoleh nilai kurang dari 65, sedangkan 25 siswa mendapatkan nilai lebih dari 65. Rata-rata yang diperoleh dalam tes siklus pertama dan kedua adalah 70,5, sedangkan prestasi ketuntasan belajar mencapai 60%, sehingga indikator keberhasilan ada peningkatan. Pada saat pembelajaran berlangsung, tidak mengalami kesulitan di mana sebelum materi disampaikan, siswa diberi tugas rumah dan apresiasi materi sebelumnya. Siswa mulai memahami materi penjumlahan dengan teknik penyimpanan dengan benar. Rata-rata nilai yang diperoleh dalam teks siklus kedua ini adalah 70,5, sedangkan presentation ketuntasan belajar mencapai 60%, sehingga indikator keberhasilan telah tercapai sesuai dengan ketuntasan. Oleh karena itu, hipotensi tindakan penelitian ini dapat diterima. Sebenarnya kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis video dan gambar lebih jauh tepat dibandingkan guru hanya menjelaskan dengan media ceramah. Gambar serta video pertumbuhan pada makhluk hidup dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 4 SD Negeri Susukan 8 Pagi yang berada di Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur tahun pelajaran 2019-2020. Dalam pokok bahasan pertumbuhan dan perkembangbiakan pada makhluk hidup, tumbuhan dan manusia. Peningkatan penambahan pembelajaran siswa meningkat ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah siswa yang tuntas memenuhi KKM. Lebih dari 65 adalah sebagai berikut. Pada siklus pertama, siswa yang memenuhi KKM adalah 22 siswa dari 30 siswa. Dapat ditarik kesimpulan 75%. Pada siklus kedua, siswa yang memenuhi KKM adalah 26 siswa dari 30 siswa dan dapat dihitung persenan sebagai 87,5%. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil proposal yang saya buat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf sebenarnya apabila ada kata-kata yang saya ucapkan salah ataupun penulisan dalam penyampaian materi yang saya berikan. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.